Mas Roy, pertanyaan saya kan kalau misalnya kita mencapai RHA, ya kan? Nah, terus kita akan kerjasama dengan stakeholder yang ada ya di setiap PMK misalnya dari pemerintah kabupaten kota ataupun pemprov. Nah, ini pertanyaan saya, apakah ketika mencapai RHA ini di setiap stakeholder itu ada surat tembusan dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia ya Mas ya? Ya, karena kan antisipasi sih begini Mas. Biasanya kalau saya tuh ketemu sama stakeholder tuh saya jelaskan, cuman mereka minta harus ada surat ya, sudah surat resmi dari lembaga yang terkait. Gitu Mas. Ya. Kemudian yang kedua, apakah ketika kita sudah kerjasama dengan stakeholder yang ada di daerah itu masing-masing, apakah sudah ada kebebasan untuk memasang atribut-atribut halal yang akan dipromosikan kepada para pelaku-pelaku usaha yang belum kenal dengan sertifikat halal? Itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Tamrin. Silakan Pak Ray, ada 2 pertanyaan tadi Pak. Ya, Pak Tamrin, saya rasa tadi pertanyaan yang pertama sudah dijawab ya. Kalau Bapak hanya membawa surat tugas dari LP3EWI, itu kapasitasnya adalah surat tugas untuk datang ke PU, Pak. Oh iya Pak, iya. Tidak bisa ke institusi. Oh iya. Karena kalau bicara institusi, bicara lagi sesuatu yang berbeda. Kita bisa bicara institusi kalau kita dibawa sama Satgas Halal, Pak Tamrin. Oh iya. Posisi Bapak itu, posisi kami di LP3H itu menginduk kepada BPJPH. Jadi BPJPH ini jalan kemana kita ikut. Bapak dan Ibu juga gitu. Lah BPJPH itu urusan nggak sama Dinas Koperasi? Mungkin sama Kementerian Koperasi. Programnya apa? Ya tunggu program antara BPJPH dan Kementerian Koperasi. Sama seperti kemarin 3.000 desa wisata. Pak Tamrin ikut. Kenapa? Karena BPJPH kerjasama dengan Kementerian Parekraf, betul ya? Kalau tidak ada kerjasama, ya nggak ada. Tunggu lagi Satgas Halal. Satgas Halal ada program apa? Program ini. Yuk Pak Tamrin, ya kami di LP3H EWI dikasih tahu. Yuk yang punya LP3H di daerah ini silakan. Nah silakan bekerja sama, ya. Tapi Bapak selalu harus ikut. Ininya Pak, ikut dari BPJPH. Tapi kalau Bapak sekarang Pak Tamrin lihat nggak di layar, Bapak dan Ibu? Sudah lihat di layar? Iya, sudah Pak. Iya. Oke. Coba lihat itu judulnya Pak. Pengentasan kemiskinan secara swadaya melalui pengembangan ekosistem halal holistik Swakarta. Siapa yang tanda tangan di situ? Lembaganya bukan LP3H EWI, tapi Insani. Oh iya Pak ya. Nah, kalau Bapak sudah kerjasama dengan Bupati, itu Bupati itu yang tanda tangan. Betul ya? Oh gitu. Iya. Kalau Bapak sudah kerjasama dengan Bupati melalui Insani dan Bapak qualified sebagai RHA, kira-kira Pemda buka nggak jalur ke dinas-dinas? Saya mau tanya dulu, buka nggak jalur ke dinas? Ya, betul pasti ya? buka lah Pak. Nah, secara bisnis Pak Tamrin, LP3 lain yang ada di misalnya tempat Bapak di mana, NTB ya? Oh enggak di Minahasa Pak. Bapak di Minahasa Pak. Yang ada di Minahasa. Iya. Pasti kan jadi kami kenapa nggak bisa masuk? Ya karena dia tidak disiapkan punya wadah asosiasi. Oh iya. Artinya apa? Pak Tamrin masuk lebih dulu, ya bisa pegang semua urusan halal di daerah Minahasa lebih dulu. Kenapa? Karena Bapak punya asosiasi. Bapak juga jadi pengurus asosiasi di Minahasa. Jadi kita tema hari ini tidak bahas Pak kenapa sertifikat halal lama terbit ya, komite fatwa bagaimana foto verbal, nggak ada di sini bahas itu. Kita bahasnya sudah strategik Pak. Begitu ya Pak Tamrin ya? Ya, oke Mas, siap Mas, siap. Nah, jadi kelihatan sekarang nih fungsi dari RHA yang nanti juga jadi pengurus Insani yang juga ngurus Swakarta itu bicara temanya ini Pak. Iya. Oke ya, coba agak digedein Mbak. Ya, oke. Jadi jelas. Ya oke Mas, terima kasih Mas.
Terima kasih Iya. atas penjelasannya sudah. Iya. Oke Mas. Ya, makasih Pak Tamrin. Silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan selanjutnya yang sudah resen juga atas nama Pak Jiman, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan, Pak. Ya, silakan Pak Jiman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Mbak. Saya Jiman dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini saya tertarik sekali nih dengan RHA ini. Karena saya ini kan baru nih di P3H. Kemarin pertanyaan mendasar saya tentang itu, Pak. Bahwasanya penting nggak atau perlu nggak kita izin dulu ke dinas-dinas terkait. Nah, jawaban pada saat itu tidak. Nah, sementara seperti pertanyaan Pak Sugiono tadi, ini udah kita jumpai gitu loh Pak. Kita masuk itu sangat kesulitan. Bahkan di tingkat kelurahan, kita masuk itu kayaknya kesannya diabaikan gitu loh. Nah, jadi kalau sudah ada wadah RHA ini, mungkin kita lebih, kalau bahasa pasarannya enak lagi lah mainnya. Karena jujur saja Pak, di kabupaten kami ini ternyata sudah banyak pendamping-pendamping. Nah, yang kita sendiri itu ya sumbernya nggak tahu dari mana aja, mungkin dari IPH atau lembaga-lembaga lain kan begitu. Nah, jadi yang dari EWI atau Swakarta ini kan sebenarnya masih bisa dihitung jari. Jadi mungkin sekaligus ini Pak, yang ingin saya pertanyakan, personil ini kan tingkatannya tadi RHA ini kan dari kecamatan nih Pak, ya kan? Dari kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi. Nah, kira-kira personilnya berapa itu Pak untuk masing-masing kecamatan tadi sampai kepada provinsi, sehingga kita mungkin ya, karena ini asumsi saya ini Pak, kita butuh personil berapa untuk menguatkan ini semua, atau dengan hadirnya kita sudah di RH akan kita bisa bisa mengajak atau mengguyupkanlah rekan-rekan yang ada di lapangan ini untuk menjadi satu, seperti yang disampaikan Pak Roy tadi, menjadi sebuah asosiasi. Nah, itu kira-kira gimana? Mohon petunjuknya lah Pak. Mungkin untuk sebentar dulu. Baik, terima kasih Pak Jiman. Silakan Pak Ray. Ya, Pak Jiman, kelihatan ya di layar ya. Urusan P3H urusannya ya sampai ke RT RW gitu Pak. Betul ya? Ya Pak. Ya, kelihatan ya di layar Bapak, kelihatan ya slide saya. Oh iya Pak, lupa tadi ngaktifkan videonya Pak. Oh, bukan video, apa layar ini, layar Zoom-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa urusan P3H itu sampai ke RT RW aja udah. Ya, karena kenapa RT RW itu urusannya komunitas. Begitu Pak Jiman tadi masuk ke mana? Lurah, pasti jadi pertanyaan Pak. Belum Bapak tanya, saya sudah tulis di situ. Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, itu dia pasti butuh kejelasan. Bapak ini siapa? Ya. Bapak mewakili apa? Organisasi Bapak sebesar apa? Betul ya, Pak Jiman? Iya. Iya, betul Pak. Nah, makanya tadi saya ulas di mana di slide berikutnya. Nanti sambil kita belajar bareng, Pak Jiman, ya, kita mulai masuk dari apa? Tingkat kelurahan dan desa di sini. Jadi kalau ditanya, bagusnya tiap kelurahan tuh minimal kita punya 5 lah, Pak. Pak Jiman sekarang di kabupaten apa? Kabupaten Asahan Pak. Kabupaten Asahan berapa kecamatan? Berapa kelurahan? Asahan itu ada 25 kecamatan. Nah, di kecamatan saya ini, kecamatan Kisaran Timur itu ada 12 kelurahan. 12? Kelurahan. Oke.
Berarti Pak, kalau katakanlah ada 25 kecamatan, masing-masing kita ambil contoh aja tahap awal, ada 10-10 RHA, Iya. berarti ada 250 RHA, betul ya? Iya. Iya. Nah itu kalau bicara sama Dinas Koperasi UMKM, wih, banyak sekali Pak, dan sudah rata ini, semua kecamatan kita punya nih 10-10. Kira-kira Pak, waktu masuk dengan Insani, tingkat penerimaannya bagaimana Pak? Beda kan? Pasti pertanyaannya begini, Pak Jiman butuh apa? Iya. Oh, saya butuh karena saya mau sosialisasi ke desa-desa. Itu langsung surat perintah Pak dari atas. Iya. Ya kan? Iya. Langsung nih, tolong ini kepala desa ini didukung begini. Nah, itu mainnya cantik di situ Pak Jiman. Iya. Iya. Betul ya? Benar. Tapi Ya. untuk menuju ke sana, ya berarti kita sudah harus mulai melakukan apa? Ini yang tadi saya ulang ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah mulai membentuk tim. Nah, di sini kan sudah ada kualifikasinya. Timnya berapa? Ada 20 P3H. Iya, toh, Pak? Betul ya, Pak? Iya. Nah, jadi 20 P3H ini Bapak sudah mulai ambil, nggak usah jauh-jauh dulu, dari lingkungan sekitar aja dulu, Pak. Dari asahan aja dulu. Ya? Nah, yang jadi pertanyaan kan Pak, ini kan bersumber dari beberapa lembaga lah kita katakan. Nah, kesulitan juga untuk kawan-kawan P3H ini siapa Mas, aja? bisa ada suara yang bocor, ditutup. Ya, silakan Pak Jiman. Ya, gini Pak, terkait yang Bapak sampaikan tadi ya kan, kita cukup kesulitan juga Pak mendeteksi kawan-kawan kita yang ada di asahan ini. Sebenarnya saya sendiri merasa sudah tertinggal sebenarnya ya kan. Begitu saya lihat kawan-kawan yang lain loh, mereka sudah lamanya di sertifikat di RH ini kan, begitu kan, di sertifikat halal SH. Nah, walaupun begitu ya kita kan nggak merasa tertinggal juga. Nah, kesulitan kita di sini Pak, iya kan, mendeteksi siapa-siapa aja pelaku pendamping proses produk halal ini. Personilnya siapa aja kita juga bingung gitu Pak. Siapa-siapa Ya, Pak aja Jiman. ada di Pak atas. Jiman. Ini kalau Bapak lihat kualifikasi di sini, ini yang Bapak rekrut sendiri, timnya Bapak sendiri. Oh, yang 20 kita, orang ini adalah tim yang Bapak rekrut sendiri. nah jadi Nah, teman-teman di Sumatera Utara kita sudah punya data, mungkin ada sekitar 800 orang Pak, yang sudah jadi P3H, misalnya begitu, ya kan? Tetapi belum ada leadernya. Nah, RHA ini kan jadi leadernya Pak. ya, Betul ya, Pak? Jadi leader di mana? Di daerah itu. Asahan, Kabupaten Asahan. Iya, jadi Bapak mencapai aja dulu RH sendiri. Nanti kalau Bapak sudah RH, kita akan supply. Pak, itu di asahan itu ternyata ada 50 orang nih. Nanti dia akan bergabung di bawah swakartanya Bapak. Bapak ini ya, Bapak bantu untuk membina mereka ya. Begitu Pak. Iya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir Pak tentang itu. Jadi Bapak dan Ibu yang lain sampai dulu secara personal kualifikasi sebagai RHA. Nanti selebihnya kita akan tambahkan. Pak, ini ada pasukan lagi tolong dibina melalui swakarta yang ada di asahan misalnya. Iya, Gitu, siap. Pak. Ya. Iya. Itulah maksud saya tadi Pak. Kok Ya, kesannya jadi nggak usah khawatir Pak. Pokoknya data kita itu ada. Cuma kita mau serahkan ke siapa? Misalnya saya mau serahkan ke Pak Jiman, tapi Pak Jiman belum pernah bisa manage orang, kan sayang Pak. Kocar kacir nanti, betul ya? Iya. Nah, begitu. Oke, cukup jelas ya Pak Jiman? Oke, jelas Pak, jelas. Ya, Terima kasih Pak. Ya, ya, Assalamualaikum. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Pas. Ya, baik. Selanjutnya silakan Pak Saharudin, bisa dibuka mic-nya Pak, disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Bapak narasumber dengan hal yang disampaikan tadi sangat menarik terkait dengan RHA. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang saya mempertanyakan. Yang pertama adalah di POM Swakarta itu kan ada beberapa syarat untuk mencapai RHA itu. Misalnya saja kita mencapai 30 puisi dengan 20 SH misalnya. Apakah tidak bisa menjadi pertimbangan di antara beberapa kualifikasi yang harus kita raih, itu salah satunya saja yang bisa kita dapatkan dan bisa mendapatkan gelar RHA. Karena kenapa? Pertimbangannya begini Pak, RHA ini kan masih kurang di seluruh daerah untuk menyamakan dan melaksanakan program secara keseluruhan dan secara bersamaan. Itu saya kira kualifikasi RHA ini harus tercapai di seluruh wilayah. Nah, saya mungkin ada pertimbangan lain selain apa yang diharapkan dalam pencapaian kualifikasi RHA ini. Itu mungkin ada pertimbangan terkait dengan mungkin ada teman-teman yang memiliki jaringan yang lebih, hanya saja belum bisa mencapai hal yang dipersyaratkan di POM Swakarta, misalnya mendapatkan SH sebanyak 20 minimal. Kalau misalnya setengahnya itu ataukah mungkin ada video sehati dia sudah lakukan dan itu sudah mencapai 100%, saya kira bisa menjadi pertimbangan salah satunya dan untuk bisa mempercepat yang namanya kualifikasi RHA di seluruh wilayah, sehingga program yang kita lakukan bisa bersamaan di seluruh wilayah. Karena tadi pertanyaan sebelumnya saya sepakat karena ada beberapa pendamping di luar dari Swakarta itu juga melakukan hal yang sama. Dan saya salah satu pengurus, kebetulan saya sekretaris komunitas UKM Nusantara di Sulawesi Selatan. Itu banyak sekali teman-teman yang memang sudah mendapatkan SH, tapi saya memang baru bergabung di Swakarta, sehingga mungkin ada pertimbangan lain bisa dipercepat untuk misalnya teman-teman yang bergabung di grup ini bisa mendapatkan kualifikasi itu dengan pertimbangan di luar dari pencapaian POM Swakarta yang disyaratkan tadi. Saya kira sampai itu untuk sementara Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Roy, bisa ditanggapi langsung. Ya, terima kasih Pak Saharudin. Jadi kalau dilihat itu di layar sudah tertulis ya, lulus QC sertifikat halal sebanyak 30 pengajuan produk atau Pak, bukan dan. Siap Pak. Ya, jadi sudah dikasih pilihan mau yang 20 minimal sertifikat halal terbit atau 30 QC. Nah, 20 sertifikat halal terbit itu artinya RHA itu sudah mencapai income kurang lebih sebesar 3 juta rupiah. Jadi dia sudah formatnya sudah format bisnis. Itu yang pertama. Ya Pak. Kalau saya bikin cuma 5, ya saya juga nggak mau Pak ngikuti leader cuma 5 Pak. Dia mimpin saya cuma 5. Ya 5 berapa? Cuma 750.000. Berarti pengalaman Anda itu tidak cukup gitu loh untuk maju. Karena problem yang dihadapi ya baru 5, beda dengan yang 20, ya kan Pak? Nah kemudian merekrut 20 orang P3H, ya kan? Nah kenapa merekrut? Karena merekrut itu berarti saya akan bicara opportunity. Nah Bapak bayangkan misalnya Mbak Mida coba tampilkan lagi. Ya, Bapak coba bayangkan waktu saya berhadapan dengan Bupati. Ya, atau Bupati bilang nih, di tempat Bapak misalnya di Sulawesi Selatan, saya punya data 30.000 pelaku usaha. Pak Saharudin bisa nggak habisin ini dalam waktu 1 tahun? Saya mau tanya sama Pak Saharudin, gimana caranya? Tim Bapak cuma 5, kapan habisnya Pak? Tapi kalau Bapak bilang, oh tenang Pak Bupati, 30.000 itu kami punya tim ada 1.000 Pak. Pasti orang akan tanya, loh gimana caranya Bapak bisa ngerekrut 1.000 orang tim yang ada di misalnya di tempat Bapak di Sulawesi Selatan. Oh sudah, kita sudah punya jaringan begini. Sudah ada datanya Pak. Oh kalau gitu berarti beres ya. Berarti 30.000 itu masing-masing 30 selesai ya? Selesai Pak. Dan Bapak nggak perlu khawatir, kenapa? Rata-rata kita itu, tiap tim itu sudah bisa ya terbitkan sertifikat halal 20. Jadi 30.000 itu
Kecil, Pak. Nah, itu baru bisa Ya, ngomong, Pak. Kalau timnya berapa, Pak? 5. 30.000 kapan habis, Pak? Ganti presiden berapa kali ini baru selesai ini urusan kayak begini. Dan kita lagi tepat di waktu di mana nanti November terjadi pilkada. Kalau Bapak dan Ibu gerak dengan baik, masuk ke RHA, bikin tim, ya. Waktu ada program dari pimpinan daerah yang baru, kita masuknya jadi lebih enak. Nih Pak, kita udah punya data sekian. Bapak punya program apa? Pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi mikro, alternatif begini-begini. Sudah langsung masuk. Karena timnya qualified. Jadi kita tidak akan turunkan standar yang ada. Kalau Bapak merasa tidak mampu, Bapak jangan ikuti. Tapi kalau Bapak merasa ini jadi tantangan, Bapak ambil. Begitu aja. Gitu Pak Saharudin. Siap Pak. Siap ya? Oke. Standar, Pak. Jadi saya minta Pak Saharudin ambil tantangan ini. Nanti kalau bicara Bapak di kabupaten apa Pak? Saya di Kota Makassar, Pak. Berarti langsung bicara sama wali kota. Ini tim saya sekian. Seluruh kecamatan sudah ada. Nah itu sudah nggak perlu diskusi panjang Pak. Dinas Koperasi punya program gini, tim Pak Saharudin siap. Dinas Perindak punya program gini, siap. Dinas Perdagangan siap. Dinas Kominfo bikin pelatihan tentang digital marketing terkait dengan produk halal yang sudah terbit, siap Pak? Siap. Bank mana? Bank saya tidak tahu, BPD Sulawesi Selatan misalnya punya anggaran misalnya. Ya kan? Karena dia juga urus UMKM. Pak, ini kita punya anggaran begini. Siap nggak siap? Basnas Sulawesi Selatan. Bisa nggak Pak dampingi yang fakir, miskin, duafa yang punya usaha dibina? Oh siap Pak, kita sudah punya infrastruktur. Nah, itu kerjaannya RHA nantinya Pak di Swakarta. Sip ya Pak? Dan kalau Pak Saharudin sudah terkenal di di Makassarnya, di Kota Madya, itu biasa dinas sudah nggak mau cari orang lagi Pak. Sudah kalau ada apa-apa panggil Pak Saharudin sama tim, Pak gimana? Oke siap, nah jalan Pak, siap jalan, gitu Pak. Oke ya Pak. Ya, makasih banyak Pak. Siap. Insyaallah akan tercapai. Amin. Terima kasih Pak Saharudin. Ya, baik, terima kasih Pak Roy. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Silakan atas nama Hendro Setiawan bisa dibuka mic-nya Pak dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Hendro. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Nah, yang tadi saya lihat di materinya itu spesialisasi bisa lebih dari satu didapat ya Pak. Kan ada beberapa spesialisasi itu seperti penyelia, THS, manajer jaminan halal THM, konsultan pasok halal THT, pendamping kapasitas MBSD, dan analis modal TJP SPFC. Nah, apakah bisa lebih dari satu itu Pak? Selain RH tadi kan yang bisa didapat gitu. Nah, misalnya dia selain RH, CAS, dia THM, THT. Oke. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ini kalau saya lihat nih Pak, RH kan sudah mengarah ke manajerial dan nih Pak. Nah, jadi kan dia sudah seperti organizing, developing, sudah mengarah ke manajerial. Nah, kok yang ke pengenaling itu masih ke operasional, lebih banyak ke operasionalnya. Jadi kemungkinan ya materi yang diberikan ya banyak ini ke manajerial kan. Jadi ya apakah nanti yang RH ini untuk mengarah ke operasional itu mungkin udah berkurang itu Pak ya, seperti mungkin yang selama ini kan banyak melakukan pendampingan sebelum daerah itu pendampingan ke PU pelaku usaha. Nah, kemungkinan dengan dia udah masuk RH kan dia agak lebih banyak berbagai ke manajerial, kerja dia, sistem kerja dia lagi gitu kan. Itu Pak. Dan satu lagi yang belum ada itu kayaknya surat permohonan untuk audiens RH ya Pak ya, belum ada ya di Surakarta. Itu kayaknya belum ada. Surat audiens kemana Pak? Yang ke surat audiensi RH Pak, yang masih ada kan yang permohonan sosialisasinya yang ada. Kemarin saya coba untuk
cetak saya kira isinya udah berubah, pokoknya masih sama sosialisasi gitu kan. Tapi saya udah membawa nama apa juga kan, Swakarta gitu. Jadi di sini pun saya minta nanti tolong diberikanlah materi untuk yang biar bisa dipelajari juga Pak, yang wakafpreneur, biar Yavan dan Afkap itu, yang materi yang khusus RH itu nanti biar bisa dipelajari juga. Nah itu aja pertanyaannya Mas Was. Ya, Ya, baik. makasih Pak Roy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Pak Roy. baik Pak Hendra ya. Hendro Ya. Setiawan. Pak Hendro di mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara Pak Roy, Oh ya. Medan. Oke. Pak Hendro, jadi materi yang untuk RHA itu memang baru disiapkan Pak. Jadi nanti di materi RHA itu memang namanya RHA Corner kalau di menu nanti ya. Nanti di situ ada surat audiensi mirip kayak yang surat sosialisasi tapi dalam versi yang berbeda. Kemudian juga ada draft kerjasama MOU, ya kan? Pada Ya, ya. mana biasanya kan kalau kita ke dinas tuh MOU dulu Pak, nggak bisa langsung PKS ya, kerjasama kan? Habis itu nanti draft itu seperti. Jadi memang yang terkait dengan urusan RH ini Pak, itu juga Ya. kita lagi progres ya, makanya kita masuk dulu dengan diklatnya Pak. Tapi bagi mereka yang sekarang ini sudah mencapai RHA, ya itu memang ada grup khusus. Saya nggak tahu Pak Hendro udah masuk belum ya grup RH nasional? Ada udah Pak. Nah ya nanti itu diskusinya agak berbeda Pak, karena yang Ya. sudah RH lebih dulu ini memang ada perlakuan khusus gitu Pak, karena tidak kita dibina tapi terus mencapai RHA sendiri, kan begitu ya Pak Ya. Hendro ya? Iya, cuman materinya belum didapat ini Pak. Nah iya Materi makanya tentang justru entrepreneur dari apa betul. apa nih? Nah, justru- Ngambang nih apa itu? Ya justru nanti kita akan ada apa materi-materi yang sudah kita siapkan sih Pak. Ini tinggal upgrade aja karena Pak, memang kalau dilihat ada beberapa income tambahan bagi P3H yang tadi saya bilang ada Pak. Itu juga Ya. terkait dengan upgrade sistem kita. Jadi kita jalan paralel lah Pak ya. Tidak mengurangi semangat ya, tetap jalan. Ya. Oke, itu tadi saya jawab dulu tentang apa materi-materi. Kemudian terkait dengan CHS, CHM ini harus pilih salah satu Pak awalnya. Oh gitu. Ya, Bapak mau jadi penyelia atau mau jadi apa? Jadi sehingga di Swakarta itu punya spesialisasi. Kan biasanya kalau daftar spesialisasi kan ambilnya satu aja Pak. Kalau banyak-banyak bingung kan? Ya, Oh Pak. iya iya. Iya iya. Benar-benar. Jadi sehingga apa nanti kalau ada klien datang dia butuh apa? Dia butuh penyelia. Oh ya sudah nanti ke Pak Hendro misalnya. Nah, karena nanti ada kontraknya Pak dengan Swakarta. Pak Hendro itu harus dibayar berapa oleh pelaku usaha. Itu kita sudah tentukan tarifnya Pak. Iya iya. Nah makanya terkait dengan profesi-profesi ini mereka semua berada di bawah Insani. Coba Bapak lihat lagi saya tunjukkan. Nah ini Pak. Ya. Nah ini kan di sini kalau Bapak lihat ada Insani. Nah ini kan macam-macam Pak, RHA, CHS, CHC, ya kan? Nah nanti ada wadah juga yang wakafpreneur, kode etik, nah, semua. Jadi nanti kalau mereka mau pakai jasanya Pak Hendro, ya berarti dia harus hubungi asosiasi ini kayak Ikatan Dokter Indonesia lah Pak. Gitu ya. Iya. Nah, Iya. jadi kita buat ini betul-betul profesional, jangan cuma berhenti di P3H saja Pak. Bagi yang punya potensi lebih, ayo kita garap nih industri potensi halal yang ada di daerah. Kurang lebih gitu ya Pak. Nah Oke, kemudian iya, iya. kalau tadi yang Bapak sampaikan betul bahwa mereka yang sudah mencapai RHA ini memang akan bicara banyak ke manajerial Pak. Betul ya? Tetapi ya sebetulnya tidak meninggalkan tugas sebagai P3H. Jadi kita sih tetap mendorong bahwa Bapak berhubungan dengan P3H, misalnya Pak, misalnya tadi kerjasama dengan Bupati, iya toh Pak. Bupati bilang gini, Pak Hendro, ini tahap awal kita fasilitasi 1.000. Masa Pak Hendro nggak mau ambil? Ambil nggak Pak? 1.000 tuh ambil 50 lah, ya kan? Ambil 20 lah, yang lain dibagiin sama teman-teman yang lain. Pasti ambil kan Pak? Iya iya. Iya, sayang Pak kalau nggak diambil. 50 kalikan 150.000 udah berapa itu? Iya iya. Nah, lumayan kan Pak, 7,5 juta gitu kan. Nah itu bisa diambil. Jadi ini adalah satu rangkaian bisnis yang membuat Bapak dan Ibu sebagai P3EW ini jadi berbeda dibandingkan
P3H dari LP3 lain. Kenapa? Karena yang diurus bukan cuma sekedar self-declare, tapi sudah ngurus sampai ke halal holistik. Mudah-mudahan menjawab Pak Hendro. Oke, ya, siap Pak Roy. Ya, Belum jawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Roy. Ya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih, Pak Roy. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin sekalian, Pak Roy. Ini waktu kita terbatas juga sampai dengan jam 5. Mungkin kita batasi 2 penanya terakhir, boleh, Pak? Pak Jakarta. Ya, Silakan. Ya. Dua penanya terakhir. Ya. Silakan, Pak Supriyono, bisa dibuka mic-nya, Pak, dan disampaikan. Terima kasih, saya dari Lamongan dengan nomor identitasnya 2401000084 yang baru lulus dari P3H. Kendala yang saya alami adalah selama ini saya mendekati pelaku usaha itu belum mendapatkan respon untuk ke salah sertifikat halal. Kemudian kami sudah mulai beranjak mengikuti RHA dengan syarat-syarat tertentu itu. Kalau melihat syarat-syarat tertentunya saya tidak memenuhi syarat. Bagaimana langkah selanjutnya? Apakah saya harus menyelesaikan dulu tugas saya mendapatkan minimal 20 sertifikat? Karena kenyataannya di lapangan para pelaku usaha sudah banyak yang direkrut oleh P3H yang dulu, yang keluaran tahun 2023 sebelumnya. Saya keluaran tahun 2024, sehingga kami pada masuk ke pelaku usaha itu dari door to door itu ternyata mereka sudah punya sertifikat halal, sehingga kami kehilangan sasaran yang kami dapatkan. Sehingga untuk mencapai 20 itu kami sangat berat sekali gitu. Itu Pak, mungkin Pak Roy. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Supriyono, matur nuwun dari Lamongan. Pak, biasa kalau kita itu baru awal itu memang semuanya terasa susah Pak. Ya, rasanya mentok-mentok. Saya rasa itu semua dialami oleh P3H Pak Supriyono. Dan memang kalau dilihat dari rasio, tadi saya sebut bahwa dari 64 juta, 30 jutanya adalah pelaku usaha di bidang pengolahan makanan minuman, kita itu baru 1,8 Pak. Iya. 1,8. Jadi kayak di Lamongan pasti banyak sekali Pak. Ya, banyak yang masih belum tersentuh Pak. Cuma memang awal-awal kita pasti mainnya ke tempat yang semua orang mikirin di situ. Makanya cepat penuh Pak. Istilahnya orang itu bilang begini, Pak Supriyono, mancing itu enak di kolam ini. Nah, beritanya viral, semua mancing di situ. Wah, kita mana ini nggak pernah dapat ikan di situ. Betul ya Pak? Karena semua mancing di kolam yang sama. Jadi tidak apa-apa Pak Supriyono, itu bagian dari proses kita belajar. Dan memang waktu Bapak mengikuti RHA itu justru jauh lebih baik Pak, karena di situ nanti akan dibahas tiap minggu tip dan trik ya untuk mencapai poin-poin dari RHA itu. Jadi sambil jalan Pak Supriyono ya. Satu lagi Pak, ini nyambung sedikit terkait dengan pelaku usaha yang kalau yang mungkin seperti ayam geprek ada sebagainya, ada tempatnya ya, sehingga mereka ada ditempelkan halal. Kemudian seperti penjual es teh, kemudian es degan dan sebagainya, dia kan nggak punya wadahnya atau tempatnya untuk itu, sehingga mereka untuk apa misalnya nggak punya ininya, nggak punya tempat khusus yang nanti untuk menempelkan sertifikat halalnya di wadahnya itu, sehingga mereka masih enggan untuk mengurusnya itu Pak. Ya, saya rasa itu sudah ada di materi Swakarta Pak Supriyono, nanti tinggal dipelajari saja. Bapak udah selesai basic training belum ya di Swakarta? Kenapa Pak? Sudah selesai Pak, hanya sudah punya sertifikat. Bukan yang grade edu ya Pak, tapi yang Swakarta. Kami masih baru yang sertifikat halal itu sudah baru kami selesaikan, sudah dapat sertifikat dan sudah punya kartu nama dan itu. Dan satu lagi ini saya ke LP3 EWI itu saya dapatkan bahwa nama saya waktu masukkan ke input data itu terjadi kesalahan. Saya sudah kirim bahwa belum diganti karena alamat saya tidak sesuai dengan KTP, sehingga kami untuk spanduknya belum bisa memasang gitu. Oh ya, baik, nanti direvisi ya Mas Fas. Ya, baik Pak Supriyono. Baik, jadi gitu ya Pak Supriyono. Jadi nanti sambil jalan, biasa jam terbang kalau sudah makin fasih ya Pak, peluang masih besar sekali karena baru 1,8 dari 30 juta Pak.
Ya, itu baru yang UMKM, belum yang reguler ya. Wah, jadi peluang masih banyak Pak. Nanti sambil jalan pasti akan ketemu. Ngaten Pak Supiyono? Itu ya, oke. Oke, Baik. cukup Pak Supriyono. Ya, Ya, selamat hari terus. Terima kasih Pak Roy. sami-sami Pak Supiyono. Assalamualaikum. Ya, Oke, silakan. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan atas nama Jahidin bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya, Pak. Silakan Pak Jahidin. Halo, Kerto terakhir. Pak Jahidin. Mojokerto terakhir. Ya, silakan di yang lain aja Mas. Silakan, Pak. Oke, sepertinya tidak bisa terhubung. Ya, kita lanjut. Silakan Pak Aprilianto Sukarso. Silakan Pak, bisa dibuka mic-nya Pak. Iya Pak, kedengaran Pak? Kedengaran jelas, silakan Pak Aprilianto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Simpel aja Pak, saya nggak mau melebar dulu. Saya ingin cuman tanya satu dua ding. Yang pertama Pak Roy, slide-nya Bapak itu bisa kami dapatkan nggak, entah di platform Swakarta atau di manapun, apa di grup WA? Karena menurut saya slide-nya itu sangat memotivasi ya, terutama buat saya. Saya sangat semangat jadinya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, parameter RHA ini kan harus ditempuh dalam 2 bulan ya Pak. Karena saya terus terang memang belum, walaupun atau 30 QC atau 20 SH saya belum capai itu, karena saya lebih memilih untuk memahami apa itu halal, alur, dan cara melakukannya. Jadi kalau cuman pelatihan menurut saya nggak cukup, jadi saya upayakan praktek dan saya bisa declare saya sudah bisalah misi bahkan buat NIB dan lain-lain. Pertanyaannya adalah diklat intensif ini apakah harus saya ulang manakala 2 bulan masa diklat ini parameter RHA-nya belum tercapai Pak, atau itu sudah dianggap sudah ikut? Demikian Pak, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Aprilianto. Silakan Pak Rey, mungkin remedi lah gitu maksudnya Pak ya. Silakan Pak. Baik Pak Aprilianto dengan Bapak Ibu semua, jadi mewakili tadi pertanyaan dari Pak Aprilianto. Yang pertanyaan terakhir bahwa kenapa kita kasih timeline 2 bulan ya? Karena itu akan menunjukkan siapa yang serius, siapa yang cepat. Karena begitu cepat berarti dia lebih dulu masuk sebagai kandidat untuk mengurus Swakarta dan menjadi pengurus dari asosiasi. Nah, pertanyaannya Pak Aprilianto ini menarik. Kenapa? Kalau misalnya berarti kita mulai Juli Agustus ternyata tidak tercapai. Apakah angkanya riset dari nol? Tidak. Jadi di bulan September yang misalnya kurang 3, kurang 4, kurang 5 itu bisa dicapai juga, akhirnya mencapai. Cuma di kami akan hitung siapa yang paling cepat, itu berarti mendapatkan kesempatan untuk maju lebih dulu ya ke pembinaan, supaya tadi yang Swakartanya bisa jalan, koordinasi dengan Pemda sudah lebih dulu. Jadi seperti itu Pak Aprilianto. Jadi tetap jalan aja. Jadi kalau dilihat sebetulnya pencapaian RHA itu bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 2 tahun, tergantung aja. Karena ini sistemnya dia akan menghitung secara digital ya pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Cuma kalau bisa 2 bulan, bagus. Kenapa? Karena kan kita tadi mempersiapkan September, ya, Oktober, November, Desember, Januari, itu kan sudah mulai pelantikan dari stakeholder yang baru. Mungkin dengan bupati yang baru, kepala dinasnya juga baru. Nah, karena semua baru, pasti mereka juga butuh program yang baru, gitu Pak Aprilianto. Ya. Nah, kita itu harus lihat peluang itu. Artinya dalam waktu 6 bulan ke depan, kita udah siap dengan infrastruktur di daerah. Nah, itu kita butuh. Kami butuh orang-orang yang cepat melakukan eksekusinya di lapangan. Begitu. Supaya apa? Supaya secara strategik kerjasama dengan stakeholder bisa langsung
jalin terutama kepada pemerintahan yang baru, pemerintahan daerah, ya dinas yang baru, kepala dinas dan lain sebagainya. Jadi itu Pak Prianto. Nah, kemudian yang kedua, materi ini nanti sudah direkam dan akan dibagikan oleh Mas Fas linknya, sehingga Bapak dan Ibu bisa ulang. Terkait dengan slide, nanti kita akan tampilkan khusus untuk RHA Corner. Ya, sehingga nanti ada materi perekrutan, materi tentang RHA, ada materi membahas tentang detail penghasilan dan lain sebagainya, itu semua nanti ada slide-nya di Swakarta. Kurang lebih itu Pak Prianto. Baik Pak, terima kasih. Mohon doanya, saya akan terima tantangan 2 bulan ke depan. Siap Pak Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah. Ya, Mantap Pak, selamat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pak Roy, mohon izin ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, dari chat Zoom, dari Pak Mas Udi Pak. Jadi terkait dengan masa berlaku RHA itu ada batasnya nggak Pak? Mungkin 1 tahun atau berapa bulan gitu Pak? Berlakunya 1 tahun dan ini sudah ada tulisan di bawah penuhi 50% dari target RHA untuk mempertahankan kualifikasi RHA di tahun selanjutnya. Ya, makanya tadi Bapak dan Ibu dengan RHA itu kan sudah dapat peluang-peluang, dapat akses, ya pintu dibuka, jangan disia-siakan gitu ya. Jadi artinya kita mau bicara mobilisasi halal ya secara nasional. Nah, ini peluangnya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya tetap di-keep aja karena besok Rabu siang kita kan ketemu. Gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas di situ. Jadi isinya di situ sudah tanya jawab, strategi dan macam-macam. Gitu ya, Pak. Dan Ibu, materi cuma kita sampaikan sedikit saja terkait dengan lebih detail. Nanti silakan langsung bisa ditanyakan. Dan bisa ditanyakan juga di grup peserta Diklat ya, Mas Fas ya? Ya, ada grup namanya Diklat RHA #1. Nanti bisa ditanyakan di situ Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau ada adminnya juga nanti bisa di chat aja. Kembali harus diingat ya, chatnya pasti akan dilayani kalau di jam kerja. Kalau sudah di jam kerja berarti nanti kita tunggu jam kerja berikutnya. Karena ini juga jalan paralel dengan kita masih melakukan pelayanan kepada para P3H. Jadi kita nanti berharap Bapak dan Ibu juga nanti bisa menghandover aktivitas-aktivitas yang terkait dengan sertifikasi halal gratis itu juga. Saya rasa itu Mas Fas, Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali karena terbatas waktu, saya yakin ini banyak pertanyaan.